Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Kenapa saya dipanggil, Pak? Baik. Assalamualaikum, selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Oh ya, pada hari ini kita akan melakukan praktek kucing, di mana nanti Bapak berperan sebagai coach dan Pak Supriyadi nanti sebagai kucing. Dan saya sendiri berperan sebagai supervisor atau pengamat. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses kegiatan praktek kucing kita nantinya. Pada kegiatan praktek kucing berlangsung, saya sebagai pengamat nanti akan menilai apakah proses kucing nanti sudah sesuai dengan alur tirta, di mana dalam alur tirta nanti mencakup tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu juga perlu saya mengingatkan tentang prinsip kucing, yaitu hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu proses percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri seorang kucing. Saya juga berharap Bapak selaku seorang coach nantinya akan hadir secara utuh, mendengarkan dengan aktif, serta mampu menggali potensi kucing dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan hal inilah yang akan saya nilai nantinya dalam proses kucing. Jadi, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak terlebih dahulu. Yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses kucing nantinya? Jadi gini, Pak, saya nanti akan mengharapkan Bapak melihat kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu mengenai kehadiran penuh. Yang kedua itu pendengar yang aktif, gitu, Pak. Yang seterusnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri si coach nanti, Pak. Mungkin itu yang terutama, Pak, yang tiga ini, Pak. Baik, pertanyaan yang kedua, Pak. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada proses kucing nantinya, Pak? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, ada tiga yang ingin saya harapkan. Cuman yang paling saya ingin Bapak lihat nanti atau observasi yaitu mengenai mendengar aktif saya, Pak. Bagaimana nanti si kunci merasa nyaman juga, saya juga bisa mendengar aktif tanpa ada gangguan-gangguan dari yang lain, Pak. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti, Pak, kira-kira bisa nggak menggali potensi yang ada dalam coaching. Mungkin yang dua itu, Pak, yang paling utama dari ketiga yang tadi, Pak, yang saya sampaikan. Baiklah, Pak Supriyadi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses kucing nantinya, Pak? Jadi gini, Pak, yang saya harapkan tadi seperti pendengar yang aktif dan sebagai pertanyaan Bapak, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul dalam coach tadi bisa terjawab dan bisa dapat solusinya, Pak. Gitu, Pak. Baiklah, Pak, mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya terkait pra-observasi ini. Tapi setelah selesai proses kucing nantinya akan ada pertanyaan selanjutnya, ya, Pak? Iya, Pak. Jadi gini, Pak, saya panggilkan lah, Pak. Iya, siap. Pak Supriyadi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Silakan dulu, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Pak. Di sini nggak apa-apa kan, Pak Amsar sebagai observer kita untuk melihat kelancaran coaching kita hari ini. Memang sesuai dengan yang kita diskusikan kemarin, baru hari inilah kita sempat berjumpa, Pak. Ini waktu yang tepat. Jadi di sini saya harapkan nanti Bapak juga mengutarakan dengan leluasa gitu, Pak, untuk permasalahan-permasalahan yang ingin Bapak sampaikan nanti. Kira-kira yang ingin Bapak sampaikan hari ini apa, Pak? Begini, Pak. Permasalahan di kelas saya yaitu mengenai peserta didik. Ada salah satu peserta didik yang bernama Andika yang sangat suka jahil terhadap kawan-kawannya sehingga menimbulkan perkelahian, Pak.
Begitu Pak. Tujuan Bapak untuk menceritakan ini gimana Pak nanti? Jadi tujuan saya Pak, saya berharap sangat bisa mendapatkan solusinya terhadap anak didik tersebut. Begitu. Jadi kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mendapatkan tujuan tadi Pak? Jadi begini Pak, jadi untuk mendapatkan tujuan tersebut, saya sudah akan merancang dan mencoba. Kalau saya perhatikan anak-anak itu, bahwa anak-anak itu sangat kurang diperhatikan, atau mungkin dalam diri mereka itu sangat kurang sekali nilai-nilai kebajikan atau kesadaran diri terhadap diri anak tersebut. Hal apa lagi Pak yang Bapak lihat dari diri anak sehingga bisa nanti dikembangkan lagi Pak? Hal apa lagi Pak? Jadi saya ingin berbuat bahwa anak tersebut, saya berusaha nanti untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan terhadap diri anak, nilai-nilai kebaikan, agar bisa mereka saling menghormati sesama teman, saling menghargai sesama teman, dan kelas saya supaya aman Pak. Jadi upaya yang sudah Bapak lakukan yang terbaik kira-kira apa Pak? Upaya yang saya lakukan Pak, yaitu saya meluangkan waktu-waktu tertentu terhadap mereka untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dan kesadaran diri, supaya mereka itu lebih tahu cara menghargai teman-temannya Pak. Rencana kedepannya gimana lagi Pak? Apa yang Bapak lakukan? Jadi rencana kedepannya Pak, saya akan berkolaborasi mungkin dengan teman BK, kawan sejawat, bagaimana agar anak-anak tersebut di kelas saya dapat solusi dari mereka Pak, dari kawan sejawat tersebut. Kira-kira mulai kapan Bapak rencanakan dilakukan hal ini Pak? Jadi tentunya Pak, saya ini akan melaksanakannya di awal semester 1 Pak, nanti di ajaran baru Pak. Mudah-mudahan nanti di ajaran semester ini saya akan meluangkan penuh waktu terhadap mereka. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi di awal semester, kira-kira siapa aja yang terlibat Pak? Yang terlibat itu Pak, paling utamanya itu Pak, guru BK Pak. Guru BK, mungkin teman sejawat, ditambah mungkin nanti PKS kesiswaan Pak. Strategi yang tadi Bapak bilang coba ulangi kembali Pak, mungkin bisa nanti lebih ada terbuka pikiran Bapak mengenai ada mungkin yang tertinggal gitu Pak. Coba disampaikan lagi yang tadi Pak. Strategi yang saya buat nanti untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran kepada diri anak, yaitu membagi waktu tertentu terhadap anak tersebut, atau mungkin bisa dijumpai secara pribadi terhadap Andika tersebut Pak, supaya dia lebih cepat berubah terhadap kawan-kawannya Pak. Jadi kira-kira nanti sudah Bapak jumpai tindak lanjut yang dilakukan gimana Pak? Komitmen yang Bapak harapkan untuk pelaksanaannya gimana Pak? Komitmennya Pak, saya akan melaksanakan atau menerapkan kegiatan ini pas setelah semester nanti sudah saya buat mungkin tanggal dan waktunya untuk melakukan hal tersebut. Kira-kira gimana Pak? Solusi yang tadi udah terjawab atau belum Pak? Alhamdulillah Pak, setelah mungkin bincang-bincang dengan Bapak, sudah saya merasa lebih rileks sedikit dan sudah ada inspirasi dari diri saya bahwa kedepannya saya nanti akan lebih menguatkan kepada anak, menanamkan nilai-nilai kebajikan di waktu-waktu tertentu, dan mungkin juga saya akan jumpai langsung secara kolaborasi Pak dengan anak tersebut. Terima kasih ya Pak untuk perjumpaan kita sudah terjawab kira-kira mengenai permasalahan tadi.
sehingga nanti mudah-mudahan bisa diterapkan sesuai dengan rencana-rencana yang Bapak sudah rencanakan, rencana aksi nanti. Jadi pada perjumpaan kita sekian Pak, terima kasih sudah hadir juga di sini Pak. Makasih Pak. Baik, Assalamualaikum Pak Abdul Riyadi. Waalaikumsalam Pak. Baik, tadi Alhamdulillah Pak Abdul Riyadi tadi sudah melakukan proses kucing dengan baik bersama dengan Bapak Supriyadi. Sekarang pada sisi pasca observasi ini, saya akan juga menggunakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Gini Pak, tadi saya sudah menanyakan juga ke Koci, apakah sudah terjawab tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Mudah-mudahan terjawab Pak. Di sini saya sudah berupaya untuk sesuai dengan harapan saya tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi. Alhamdulillah sudah dapat Pak. Yang kedua mengenai mendengar aktif Pak. Di sini tadi saya sudah berusaha juga mendengarkan permasalahan-permasalahan sehingga saya juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan menggali. Karena saya sudah mendengarkan, otomatis saya sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi yang ada dalam diri si Koci Pak. Oke, baik Pak Abdul Riyadi. Kemudian saat proses kucing tadi, saya sudah mengobservasi dan dari catatan saya melihat proses kucing yang Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian kompetensi kucingnya juga sudah jelas, terlihat berkembang dengan baik, dan dalam proses kucing tadi juga menurut saya sudah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi bagi diri seorang kuci yang dapat dilihat dari respon yang baik dari seorang kuci tadinya. Kemudian Pak Abdul Riyadi, ini adalah pertanyaan terakhir. Sebelum kita tutup sesi ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah hasil proses kucing yang barusan dilakukan? Gini Pak, jadi tadi kan saya usahakan Koci sama guru dulu Pak. Nanti ke depannya saya maksimalkan juga tentang guru-guru yang memiliki masalah mengcoachingnya apabila dia bersedia Pak. Yang seterusnya mengenai siswa juga Pak, bukan hanya guru yang saya ingin coachingkan, yang saya ingin membuat coaching. Jadi siswa juga Pak, sehingga nanti masalah-masalah siswa juga bisa diatasinya dengan pertanyaan-pertanyaan menggali potensi yang dalam dirinya, sehingga dia bisa menemukan solusi dalam dirinya juga Pak. Saya hanya menuntun bagaimana dia berupaya mencari solusi itu sendiri dalam dirinya Pak, dengan tuntunan-tuntunan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi tadi Pak. Mungkin itu saja Pak yang ke depan saya lakukan Pak. Ya, baik, bagus sekali nampaknya Pak. Semoga dapat terlaksana dengan baik ke depan. Baiklah Pak Abdul Riyadi, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di sesi akhir kali ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya tutup. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak.